Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Muharromah dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Pertama ada rumen. Bagian pertama yaitu rumen atau perut besar. Makanan yang masuk ke rumen akan dicerna hingga menjadi bubur. Bagian kedua ada retikulum. Bagian kedua adalah retikulum. Di dalam retikulum, makanan akan mengalami fermentasi dengan bantuan bakteri dari protozoa. Bagian ketiga ada omasum. Bagian ketiga adalah omasum atau perut kitab. Bagian ini berfungsi untuk mencerna makanan. Bagian keempat ada abomasum. Kemudian bagian terakhir adalah abomasum. Di dalam abomasum, makanan dicerna menggunakan enzim pepsin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deswita Safarnaziha dari kelas 5A. Saya akan menjelaskan organ pencernaan pada hewan sapi. Ini adalah rumen. Rumen adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna menjadi bubur dengan gerakan mengaduk dilakukan oleh daging rumen. Ini adalah rutikulum. Di dalam rutikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan anaerob dan protozoa. Tiga omasum. Ini adalah omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim. Pencernaan selanjutnya, makanan dimasukkan ke obasum. Parut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pensis yang dihasilkan oleh obamasum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Effendi, kelas 5A. Saya akan menjelaskan pencernaan pada hewan sapi. 1. Rumput dikunyah di mulut, kemudian masuk ke kerongkongan dibantu oleh mikroba. Dilakukan di dinding rumen. Makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. 2. Makanan masuk ke retikulum atau perut jala dan kembali mengalami proses fermentasi. 3. Omasum. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. 4. Abomasum atau perut masam, disebut juga dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Selanjutnya, sisa-sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmakfira Mentari, saya kelas 5A. Saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan hewan ruminasi seperti sapi. Sapi makanannya adalah rumput. Rumput dikunyah di dalam mulut dan masuk ke dalam rumen. Rumen berarti perut besar. Apa kegunaan rumen? Rumen kegunaannya sebagai membantu proses makannya hewan ruminan yang berupa tanaman hijau. Setelah itu masuk lagi ke mulut untuk dikunyah kedua kalinya. Setelah dikunyah kedua kalinya, masuk ke dalam retikulum. Retikulum berarti perut jala.
Apa kegunaan perut jala? Perut jala kegunaannya sebagai alat transportasi zat pada sel. Setelah ke retikulum, pergi ke omasum. Omasum berarti adalah menyerap air asam lemak tertentu. Setelah itu ke obamasum. Obamasum berarti untuk memecah protein dan mempersiapkan untuk mencerna usus halus. Setelah itu ke intertin. Intertin adalah usus. Usus kegunaannya untuk menyerap sari-sari dari makanan tersebut. Di dalam usus besar akan terjadi penyerapan air dan pembusukan fases. Fases akan dikeluarkan menggunakan anus. Terima kasih, itu saja penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Sapitri, kelas 5A. Saya akan membacakan tugas tematik tema 3. Inilah contoh hewan rumanissia binatang sapi. Rumen. Rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. 2. Trikulum. Trikulum atau perut jala, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. 3. Omasum. Omasum atau perut kitab, makanan yang dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. 4. Abomasum. Abomasum atau perut masam, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Konita Ahlata Funisa. Nah, ini dia hewan sapi. Pertama, rumen. Rumen sebagai tempat fermentasi oleh mikroba, tempat absorpsi VFA, dan tempat pencampuran makanan. Kedua, retikulum, tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Ketiga, omasum, mengatur arus ingesta ke partikel yang besar. Keempat, abomasum, memberikan sekresi berupa mukus, asam hidrolik, dan enzim proteolitik, enzim yang berguna untuk pencernaan protein. Nah, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damadul Aslam, kelas 5A. Saya akan menjelaskan pencernaan hewan pada sapi. Rumen, perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Bakteri retikulum, perut jahit, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Omasum, di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim. Perut kitab, pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Perut masam, di sini makanan karena dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Sekian gini saja video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amira Saputri Syahal dan saya akan menjelaskan tentang organ-organnya tubuh sapi. Yang pertama adalah makanan sapi adalah rumput. Makanan masuk ke mulut dikunyah menggunakan gigi dari mulut lalu ke lambung. Di dalam lambung terdapat bumen. Di sini makanan dicerna menjadi bubur. Retikulum, di dalam retikulum makanan kembali
mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri nerob dan protozoa omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim. Selanjutnya, makanan masuk ke obomasum. Makanan dicerna kembali dengan bantuan enzim pencernaan proses. Sudah selesai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan pencernaan hewan, yaitu ada 4: rumen, retikulum, omasum, abomasum. Rumen tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Retikulum, di dalam retikulum makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Omasum, di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Abomasum, perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Wirawardana dari kelas 5A. Hari ini saya akan menjelaskan sistem pencernaan ruminansia pada sapi. Sapi makanannya ialah rumput. Dia makan melalui mulut. Di organ mulutnya ada gigi, saliva, dan lidah. Lalu masuk ke lambung, retikulum, dan masuk lagi ke abomasum dan omasum dan rumen. Sudah segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.